pembelajaran SD atau MI, di mana ada dua penilaian, yaitu penilaian proyek dan penilaian portofolio. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Penilaian proyek ada 4. Yang pertama, kemampuan pengelolaan, yakni kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data, dan penulisan laporan yang dilaksanakan secara berkelompok. Yang kedua, relevansi adalah kesesuaian tugas proyek dengan muatan pembelajaran. Yang ketiga, keaslian, yaitu proyek yang dilakukan peserta didik hasil kerja sendiri di bawah bimbingan. Yang keempat, inovasi dan aktivitas. Inovasi dan kreativitas ialah suatu proyek yang dilakukan peserta didik yang mengandung unsur-unsur kebaruan yang berbeda dari biasanya. Contoh keterampilan proyek yang pertama, yaitu judulnya berupa membuat kipas angin dengan cara yang sederhana. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, kertas HVS. Yang kedua, staples, isolasi, gunting. Setelah itu, kita lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Baliklah kertas dan lipat ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Setelah itu, lipat lagi kertas menjadi bagian yang sama besar. Berilah lem di sisi kertas. Dokumentasi peserta didik, di mana dokumentasi ini diambil dari peserta didik. Contoh rubrik penilaian proyek. Pengertian penilaian portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian penghargaan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif dan integratif dalam kurun waktu tertentu. Nantinya, portofolio tersebut dinilai oleh pendidik bersama-sama dengan peserta didik dan selanjutnya diserahkan kepada pendidik pada kelas berikutnya, serta dilaporkan pada orang tua sebagai bukti autentik perkembangan peserta didik. Ada yang perlu diperhatikan dalam penggunaan portofolio. Yang pertama, karya hasil peserta didik. Yang kedua, saling percaya antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, kerahasiaan bersama pendidik dan peserta didik. Yang keempat, kepuasan pada diri peserta didik. Yang kelima, sesuai dengan kompetensi dalam kurikulum. Yang keenam, penilaian protes dan hasil. Yang ketujuh, penilaian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, bentuk portofolio bisa berupa file folder, foto, video, audio, stop map, buku siswa berdasarkan K13. Dalam menggunakan portofolio, pendidik dan peserta didik perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memiliki portofolio sendiri. Yang kedua, menentukan hasil kerja yang perlu dikumpulkan. Yang ketiga, sewaktu-waktu peserta didik harus membaca catatan pendidik sebagai memperbaiki hasil kerja dan sikap. Yang keempat, peserta didik dengan kesadaran sendiri menindaklanjuti catatan pendidik. Yang kelima, catatan pendidik dan perbaikan hasil kerja yang dilakukan peserta didik perlu diberi tanggal sehingga perkembangan kemajuan belajar peserta didik dapat terlihat. Contoh penilaian portofolio. Pengumpulan portofolio. Guru kelas 4 akan melakukan penilaian portofolio. Untuk penilaian portofolio yang telah. Contoh rubrik penilaian dokumentasi peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.